Hai teman-teman semuanya. Globalisasi telah memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Keberadaan globalisasi telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan sosial budaya dan juga menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi telah membawa keadaan baru di masyarakat, yaitu terjadinya stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Hal ini berarti akses global hanya tersentuh oleh kaum kaya, sedangkan kaum miskin tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk terlibat dalam kemajuan dunia global. Ketimpangan global dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi di antara negara maju dengan negara berkembang. 7 teori mengenai ketimpangan global. Pertama, teori kolonialisme. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. Diawali oleh negara kapitalis yang menanamkan keuntungannya ke dalam persenjataan, kemudian menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya dan melakukan eksploitasi terhadap rakyat dan sumber daya di wilayah tersebut. Kedua, teori sistem dunia. Menyatakan bahwa industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti merupakan negara yang melakukan industrialisasi, negara semi-periferi merupakan negara yang bergantung pada perdagangan negara inti, dan negara periferi merupakan negara pinggiran. Ketiga, teori ketergantungan. Teori ini menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka untuk mempertahankan kedudukan mereka. Keempat, pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Kelima, teori fungsionalis. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan berperan penting dalam masyarakat. Dalam teori ini, posisi-posisi dengan tanggung jawab lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang besar pula. Keenam, teori konflik. Teori ini melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang kuat. Ketujuh, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan kurang lancar. Namun, bila pembangunan terus berlanjut dengan semakin baiknya sarana prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan menjadi semakin lancar. Salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut, teman-teman. Berikut ini 3 klasifikasi perekonomian menurut Bank Dunia. Yang pertama, negara dengan pendapatan tinggi, high income nations, merupakan negara-negara yang memiliki gross national income paling tidak $12.476 per kapita. Contohnya, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan juga Inggris. Kedua, negara dengan pendapatan menengah, middle income nations. Negara dengan pendapatan menengah bawah merupakan negara-negara yang memiliki gross national income antara 1.026 sampai 4.035 dolar per kapita. Negara dengan pendapatan menengah atas merupakan negara-negara yang memiliki gross national income antara 4.036 sampai 12.475 dolar per kapita. Contohnya Tiongkok. Ketiga, negara dengan pendapatan rendah, low income nations. Negara dengan pendapatan rendah merupakan negara-negara yang memiliki gross national income 1.025 dolar per kapita atau kurang. Contohnya Myanmar, Ethiopia, dan juga Somalia. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara dapat diukur menggunakan koefisien Gini atau rasio Gini. Lembaga PBB yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa adalah UNDP. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk terus meningkatkan diri akan penguasaan teknologi sehingga dapat menghasilkan berbagai macam barang bermutu dan berdaya jual tinggi. Teman-teman, Indonesia belum tergolong kategori negara dengan pendapatan tinggi, tetapi kita sebagai warga negara yang baik, kita dapat berupaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara terus mengembangkan kemampuan kita yang kemudian kita gunakan untuk membangun negara kita. Oh iya, kita juga harus selalu menjaga persatuan bangsa kita ya teman-teman, karena hanya dengan persatuan, maka kita dapat bergerak bersama di tengah perbedaan demi kemajuan bangsa kita, Indonesia.